Hei kakek miskin, kalau gak ada uang jangan bawa cucunya berobat ke sini. Lihat, kalian tuh cuma bikin kotor rumah sakit ini, tahu nggak? Pagi itu langit Jawa Tengah masih pucat ketika kakek Rusdi melangkah pelan di halaman rumah sakit umum daerah. Udara dingin belum sepenuhnya hilang, namun keringat sudah membasahi pelipisnya. Di punggungnya, enduk Sherly terkulai lemah. Tubuh kecil itu terasa panas sejak semalam. Demamnya tinggi, napasnya berat. Sesekali ia menggigil, lalu memeluk leher kakeknya dengan sisa tenaga yang ada. Kakek Rusdi tidak membawa tas mahal. Tidak ada kendaraan pribadi. Ia hanya berjalan kaki dari ujung desa setelah turun dari angkutan terakhir. Kaosnya penuh noda lumpur sawah. Celana tuanya kusam. Topi caping bambu masih menempel di kepalanya. Beberapa orang yang duduk di ruang tunggu menoleh ketika ia masuk. Tatapan mereka tidak ramah. Ada yang berbisik pelan. Ada yang memandang dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang menggeser tasnya menjauh. Namun kakek Rusdi tidak peduli. Ia sudah terlalu sering menerima pandangan seperti itu. Baginya, yang penting cucunya selamat. Ia mendekati meja pendaftaran dengan langkah tertatih. Enduk Sherly membuka mata setengah sadar. Kek, aku pusing sekali. Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Kakek Rusdi menelan ludah. Tangannya yang kasar mengusap kepala cucunya. Sabar, Enduk. Kita sudah sampai. Ia mencoba tersenyum, walau hatinya diliputi kecemasan. Di balik meja pendaftaran, seorang pegawai wanita berseragam putih sedang mengetik sesuatu di komputer. Raut wajahnya datar. Di sebelahnya, seorang perawat lain berbincang pelan sambil tertawa kecil. Kakek Rusdi berdiri beberapa detik sebelum berani membuka suara. Maaf, Mbak. Cucu saya demam tinggi, bisa dibantu periksa. Suaranya pelan, ada nada hormat dan harap. Pegawai itu mengangkat kepala perlahan. Tatapannya berhenti pada pakaian kakek yang penuh lumpur, lalu turun ke sandal jepit tipis di kakinya. Ekspresinya berubah. Ruang tunggu mendadak terasa lebih sunyi. Enduk Sherly terbatuk kecil di punggungnya. Batuk itu terdengar lemah, namun cukup membuat beberapa orang kembali menoleh. Pegawai wanita itu berdiri dari kursinya. Wajahnya mengeras. Beberapa detik yang seharusnya menjadi awal pertolongan, justru berubah menjadi awal sesuatu yang lain. Kakek Rusdi belum tahu bahwa langkahnya pagi ini akan membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia juga belum tahu bahwa penghinaan yang akan ia terima sebentar lagi akan mengguncang lebih dari sekadar ruang tunggu rumah sakit kecil itu. Tangannya semakin erat menopang tubuh Sherly. Ia tidak meminta banyak, ia hanya ingin cucunya diperiksa. Namun suasana di meja pendaftaran mulai berubah menjadi tegang. Pegawai wanita itu menghela napas panjang, lalu memandang kakek Rusdi dengan tatapan yang membuat dada siapapun terasa sesak. Dan disitulah, segalanya benar-benar akan berubah. Pegawai wanita itu melangkah maju sedikit dari balik meja. Tatapannya tajam. Suasana ruang tunggu yang tadi hanya berisi bisik-bisik, kini berubah menjadi hening yang menekan. Ia menunjuk pakaian kakek Rusdi yang penuh lumpur. Hei kakek miskin, kalau nggak ada uang jangan bawa cucunya berobat ke sini. Suara itu menggema keras. Beberapa orang tersentak. Wajah kakek Rusdi membeku. Belum sempat ia menjawab, suara itu kembali meledak. Lihat! Kalian tuh cuma bikin kotor rumah sakit ini, tahu nggak? Ruang tunggu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Seorang ibu yang duduk di kursi deret belakang menunduk. Seorang pria tua di sampingnya menghela napas pelan. Ada yang tampak iba, tetapi tidak satu pun berdiri membela. Enduk Sherly menggeliat pelan di punggung kakeknya. Tubuhnya semakin panas. Matanya setengah terpejam. Suara kecil itu terdengar rapuh. Kakek Rusdi menahan napas. Dadanya naik turun pelan. Tangannya yang kasar menggenggam ujung meja pendaftaran sebentar, lalu dilepaskannya kembali. Ia tidak membalas teriakan itu. Ia tidak marah. Ia tidak membentak. Wajah tuanya hanya menunjukkan luka yang dalam.
luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Pegawai wanita itu mengibaskan tangan seolah mengusir. Pergi sana, jangan bikin repot. Seorang petugas lain hanya diam, pura-pura sibuk dengan berkas. Tidak ada yang menghentikan teriakan itu. Tidak ada yang menegur. Kakek Rusdi menundukkan kepala. Saya hanya ingin cucu saya diperiksa. Suaranya tetap pelan. Namun kata-kata itu tidak lagi mendapat tempat. Beberapa pasang mata kini memandang dengan campuran rasa kasihan dan takut terlibat. Ada yang mengeluarkan ponsel, entah merekam atau sekadar menatap layar untuk menghindari suasana. Nduk Sherly terbatuk lagi. Kali ini lebih keras. Suara batuk itu seolah menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Namun pegawai itu hanya menggeleng kesal. Kalau nggak ada uang, ya jangan kesini. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam harga diri. Perlahan, kakek Rusdi menggeser posisi tubuhnya. Ia menata kembali Sherly di punggungnya. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena lemah. Ia menatap pegawai itu sekali saja. Tatapan yang tenang tanpa kebencian. Tatapan yang sulit dibaca. Lalu ia berbalik. Langkahnya pelan tetapi tegak. Ruang tunggu tetap diam saat ia berjalan keluar. Hanya suara sandal jepitnya yang terdengar pelan di lantai keramik. Seorang pria muda di kursi depan menatap punggungnya lama. Tangannya menggenggam ponsel dengan kuat. Pintu otomatis rumah sakit terbuka, lalu menutup kembali di belakang tubuh tua itu. Di luar, cahaya matahari terasa lebih terik dari sebelumnya. Kakek Rusdi berhenti sebentar di tangga depan rumah sakit. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah turun. Nduk Sherly semakin lemas, dan di balik ketenangan wajah kakek tua itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Sesuatu yang belum diketahui siapapun. Langkah kakek Rusdi terasa lebih berat ketika meninggalkan halaman rumah sakit. Matahari pagi kini mulai naik, menyengat kulitnya yang sudah rentah. Namun panas itu tidak seberapa dibandingkan rasa perih di dadanya. Nduk Sherly terdiam di punggungnya. Tubuh kecil itu masih panas. Napasnya tidak teratur. Kita tidak jadi berobat. Suara Sherly pelan, hampir hilang tertiup angin. Kakek Rusdi menelan ludah. Ia tidak ingin cucunya melihat luka di matanya. Kita pulang dulu, Nduk. Kakek rawat kamu di rumah. Suaranya lembut, setenang biasanya. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang mulai ramai. Beberapa orang memandang sekilas. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di dalam. Di sudut parkiran rumah sakit, seorang pria muda berdiri menatap punggung kakek Rusdi. Tangannya masih memegang ponsel. Wajahnya terlihat gelisah. Namun kakek Rusdi tidak melihat itu. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Setiap langkahnya seakan membawa beban bukan hanya tubuh Sherly, tetapi juga harga diri yang baru saja diinjak. Sesampainya di desa, suara burung dan angin sawah menyambut mereka. Rumah kayu sederhana berdiri sunyi di pinggir ladang. Pintu kayu itu terbuka pelan ketika ia mendorongnya. Ia membaringkan Sherly di tikar tipis. Wajah cucunya pucat. Keringat membasahi dahi kecil itu. Kakek Rusdi mengambil baskom air dan kain bersih. Tangannya yang kasar kini bergerak sangat hati-hati. Ia mengompres dahi Sherly perlahan. Jangan takut, Nduk. Kakek di sini. Sherly mengangguk lemah. Rumah itu sederhana. Dinding kayu, lantai semen kasar, dan satu lemari tua di sudut ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam rumah itu. Di atas lemari kayu, terdapat sebuah kotak kecil yang terkunci. Kakek Rusdi berdiri perlahan. Menatap kotak itu cukup lama. Wajahnya berubah. Bukan sedih, bukan marah. Seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Ia membuka lemari itu, mengambil kotak kayu tua yang sudah berdebu. Tangannya ragu sesaat sebelum membuka kunci kecilnya. Di dalamnya terdapat beberapa berkas, foto lama, dan sebuah kartu identitas resmi dengan lambang negara yang masih terjaga rapi. Ia menatap kartu itu lama. Suara napas Sherly yang berat membuatnya kembali menoleh. Ia menutup kotak itu perlahan.
belum waktunya. Tiba-tiba ponsel sederhana di meja bergetar. Nomor yang muncul tidak dikenal. Kakek Rusdi menatap layar beberapa detik. Getaran itu berhenti, lalu berbunyi lagi. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab panggilan tersebut. "Assalamualaikum, Pak Rusdi." Suara pria di seberang terdengar tenang, tetapi penuh hormat. Wajah kakek Rusdi berubah seketika. Tidak ada lagi raut petani desa yang baru saja dihina. Ada ketegasan yang selama ini tersembunyi. Namun ia tidak berkata apa-apa dulu. Ia hanya mendengarkan. Dan di saat itulah, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang jauh lebih besar dari penghinaan di ruang tunggu tadi pagi. Kakek Rusdi melangkah menjauh dari tikar tempat Sherly terbaring. Ia berdiri di dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Angin sawah masuk pelan, membawa aroma tanah basah. Ponsel masih menempel di telinganya. "Waalaikumsalam." Suaranya rendah, namun kini terdengar berbeda. Tegas, terukur. Di seberang sana, pria itu berbicara dengan hati-hati. "Kami sudah menerima laporan, Pak. Kejadian di rumah sakit tadi pagi." Kakek Rusdi terdiam. Tatapannya lurus keluar jendela, ke hamparan sawah yang hijau. "Laporan dari siapa?" Ia bertanya singkat. Salah satu pengunjung merekamnya. Videonya sudah beredar. Pimpinan daerah juga sudah melihat. Hening beberapa detik. Suara napas Sherly terdengar dari belakang. Lemah, berat. Pria itu melanjutkan. "Kami menunggu arahan dari Bapak." Kata Bapak diucapkan dengan penuh hormat. Kakek Rusdi memejamkan mata sebentar. Ia sudah lama meninggalkan semua urusan itu. Ia memilih sawah, tanah, dan hidup sederhana. Namun pagi ini, masa lalu seperti mengetuk kembali pintunya. "Saya tidak ingin keributan." Suaranya tetap tenang. "Tapi ini menyangkut etika pelayanan publik, Pak." Kakek Rusdi menghela napas panjang. "Yang penting cucu saya ditangani dengan baik." Itu saja. Di seberang sana terdengar jawaban cepat. "Baik, Pak. Kami akan bergerak sekarang." Panggilan berakhir. Kakek Rusdi menurunkan ponsel perlahan. Ia menatap kotak kayu tua yang masih terbuka di atas meja. Foto-foto lama di dalamnya memperlihatkan dirinya berdiri dengan jas rapi. Di sampingnya beberapa pejabat penting. Ada potongan berita koran yang sudah menguning. Namun semua itu kini tertutup debu waktu. Ia menutup kotak itu kembali. Di luar rumah, suara mobil terdengar melintas pelan di jalan desa. Tidak biasa ada kendaraan seperti itu masuk ke jalur sawah. Sementara itu, di rumah sakit umum, suasana mulai berubah. Pegawai wanita yang tadi berteriak masih duduk di mejanya. Terlihat kesal. Ia tidak menyadari bahwa beberapa orang kini memandangnya berbeda. Direktur rumah sakit baru saja menerima telepon mendadak dari kantor kabupaten. Wajahnya pucat. "Siapkan rapat sekarang." Suaranya tegang. Beberapa staf mulai gelisah. Video yang tadi pagi hanya sekadar rekaman singkat, kini sudah menyebar luas. Wajah pegawai itu terlihat jelas. Suaranya terdengar tanpa sensor. Dan nama rumah sakit disebut berkali-kali. Kembali ke rumah kayu di pinggir sawah. Kakek Rusdi duduk di samping Sherly. Ia mengganti kompres di dahi cucunya. Demam itu belum turun, namun tatapannya kini berbeda. Tenang, seolah ia tahu sesuatu akan segera terjadi. Di kejauhan, suara mobil terdengar semakin mendekat. Debu jalan desa mulai berterbangan, dan langkah perubahan itu kini tidak lagi bisa dihentikan. Suara mesin mobil itu semakin jelas terdengar di jalan tanah depan rumah kakek Rusdi. Tidak biasa kendaraan berwarna hitam mengkilap masuk hingga ke ujung sawah seperti ini. Kakek Rusdi tidak bergerak. Ia masih duduk di samping Sherly yang terbaring lemah. Tangannya mengusap rambut cucunya perlahan. Dari jendela kayu, debu terlihat mengepul. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah sederhana yang dindingnya sudah mulai lapuk dimakan usia. Beberapa tetangga yang sedang menjemur padi menoleh heran. Ada yang berhenti menyapu halaman. Anak-anak kecil berlari mendekat dengan rasa ingin tahu. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berseragam resmi turun terlebih dahulu. Wajahnya tegas.
Di belakangnya menyusul 2 orang lain dengan pakaian rapi. Mereka berdiri beberapa detik, menatap rumah kayu itu dengan hormat. Salah satu dari mereka melangkah maju dan mengetuk pintu perlahan. Kakek Rusdi berdiri pelan. Ia membuka pintu tanpa tergesa. Pria berseragam itu langsung menundukkan kepala. "Assalamualaikum Pak Rusdi." Suasana seketika berubah. Beberapa tetangga yang tadi berbisik kini terdiam. Kakek Rusdi membalas salam dengan suara tenang. "Waalaikumsalam." Pria itu berbicara dengan hati-hati. "Kami diperintahkan langsung untuk menindaklanjuti kejadian di rumah sakit tadi pagi." Nada suaranya penuh penghormatan. Tetangga yang mendengar mulai saling pandang. "Tindak lanjut." "Diperintahkan langsung." Siapa sebenarnya kakek Rusdi hingga pejabat datang langsung ke rumah kayu ini? Sementara itu, di rumah sakit umum, suasana semakin tegang. Direktur rumah sakit berdiri di ruang rapat dengan wajah serius. Beberapa staf duduk dengan gelisah. Video ini sudah sampai ke kantor kabupaten dan dinas kesehatan provinsi. Suaranya berat. Pegawai wanita yang tadi berteriak kini tampak pucat. Ia tidak lagi sesombong pagi tadi. Ini bukan hanya soal citra rumah sakit. Direktur melanjutkan, "Ini soal pelanggaran etika berat." Beberapa staf menunduk. Sementara di desa, pria berseragam itu meminta izin masuk ke dalam rumah kakek Rusdi. Ia melihat Shirley yang masih terbaring. Wajahnya berubah menjadi prihatin. "Dokter terbaik sedang dalam perjalanan, Pak." Kalimat itu membuat beberapa tetangga makin terkejut. Dokter terbaik. Untuk seorang petani tua, kakek Rusdi hanya mengangguk kecil. Ia tidak menunjukkan kebanggaan, tidak juga kemarahan, hanya ketenangan yang sulit dipahami. Di kejauhan, suara siren ambulans terdengar samar. Tetangga mulai berkumpul lebih banyak. Rumah kayu sederhana itu kini menjadi pusat perhatian. Dan di rumah sakit, keputusan besar akan segera diumumkan. Di ruang rapat rumah sakit, udara terasa berat. Tidak ada lagi suara tawa seperti pagi tadi. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan potongan video penghinaan itu. Suara teriakan pegawai wanita terdengar jelas, tanpa ampun, tanpa empati. Direktur rumah sakit berdiri di ujung meja panjang. "Kita tidak bisa menutup ini." Suaranya tegas. Seorang staf mencoba berbicara pelan, namun direktur mengangkat tangan menghentikan. Ini bukan pertama kali laporan sikap tidak profesional muncul. Pegawai wanita itu menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ini menyangkut nama baik institusi dan kemanusiaan. Di saat bersamaan, telepon direktur kembali berdering. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah serius. "Baik, Pak. Kami akan laksanakan sekarang." Telepon ditutup. Semua orang menunggu. Direktur menatap langsung ke arah pegawai wanita itu. "Mulai detik ini, saudari diberhentikan dari tugas." Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam ruangan. Beberapa staf menarik napas pelan. Pegawai wanita itu mengangkat kepala dengan wajah tak percaya. "Saya hanya menjalankan aturan." Suaranya bergetar. Direktur menggeleng. Tidak ada aturan yang membenarkan penghinaan. Suasana hening. Keputusan itu ditandatangani di atas meja. Dan tepat 1 jam setelah kejadian di ruang tunggu, surat pemecatan resmi dikeluarkan. Sementara itu, di rumah kayu kakek Rusdi, ambulans sudah tiba. 2 dokter turun dengan cepat, namun tetap penuh hormat. Tetangga makin terdiam ketika melihat bagaimana para pejabat dan tenaga medis bersikap sopan kepada kakek Rusdi. Shirley diperiksa dengan teliti. Termometer dipasang. Stetoskop ditempelkan perlahan. "Demam tinggi akibat infeksi, Pak. Harus segera ditangani." Kakek Rusdi mengangguk. Ia berdiri di sudut ruangan, memerhatikan setiap gerakan dokter. Tatapannya tenang, tetapi ada ketegasan yang membuat para pejabat itu bersikap semakin hormat. Seorang pejabat mendekat perlahan. "Pak Rusdi, kami mohon maaf atas kejadian tadi pagi." Kakek Rusdi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Shirley yang mulai mendapat infus kecil di tangannya. Beberapa detik terasa panjang.
Pastikan tidak ada lagi orang kecil diperlakukan seperti itu. Suaranya pelan, tetapi jelas. Pejabat itu mengangguk dalam-dalam. Di luar rumah, warga desa mulai berbisik lebih keras. Rahasia tentang siapa sebenarnya kakek Rusdi perlahan terkuak. Namun yang paling penting saat itu bukanlah jabatan atau masa lalu, melainkan keselamatan seorang cucu yang hampir kehilangan haknya untuk ditolong. Dan malam mulai turun perlahan di atas desa kecil itu, membawa perubahan yang tak lagi bisa dihentikan. Malam turun perlahan di atas desa kecil itu. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Di dalam rumah kayu kakek Rusdi, suasana berbeda dari biasanya. Sherly sudah tertidur setelah mendapat obat dan penanganan dokter. Napasnya masih berat, tetapi tidak lagi segelisah siang tadi. Kakek Rusdi duduk di kursi kayu dekat pintu. Di hadapannya, direktur rumah sakit dan 2 pejabat daerah duduk dengan sikap sopan. Tidak ada lagi jarak antara pejabat dan petani. Pak Rusdi, ujar direktur dengan suara rendah. Kami benar-benar tidak menyangka yang datang pagi tadi adalah Bapak. Beberapa tetangga yang berdiri di luar jendela saling pandang. Kakek Rusdi menatap lantai semen rumahnya. Saya datang sebagai kakek yang membawa cucunya sakit. Bukan sebagai siapapun. Kalimat itu membuat suasana makin hening. Salah satu pejabat membuka map coklat yang ia bawa. Di dalamnya terdapat berkas lama. Foto-foto resmi. Dokumen pengangkatan jabatan. Nama lengkap itu tertera jelas. Rusdi Santoso, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tetangga yang mendengar bisik-bisik mulai terdiam. Ada yang menutup mulut tak percaya. Ada yang memandang rumah kayu itu seolah baru pertama kali melihatnya. Bertahun-tahun mereka hanya mengenal kakek Rusdi sebagai petani sawah yang pendiam. Tidak ada yang tahu bahwa dulu ia memimpin kebijakan pelayanan kesehatan di wilayah luas. Setelah istri dan anak saya meninggal, saya memilih kembali ke desa, ucapnya pelan. Saya ingin hidup tenang. Ia tidak menunjukkan kebanggaan, tidak pula ingin dihormati. Direktur rumah sakit menunduk. Pegawai yang bersangkutan sudah kami pecat 1 jam setelah kejadian. Suara itu terdengar tegas. Beberapa tetangga yang berada di luar mulai berbisik lebih keras. 1 jam. Keputusan secepat itu belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kakek Rusdi tetap tenang. Saya tidak ingin balas dendam. Saya ingin perubahan. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, berbeda dari tatapan petani biasa. Orang miskin datang ke rumah sakit bukan untuk dihina. Mereka datang karena berharap hidup. Kalimat itu membuat pejabat yang hadir tak bisa berkata apa-apa. Di dalam kamar, Sherly bergerak pelan. Kakek Rusdi langsung bangkit mendekat. Dokter tersenyum kecil. Demamnya mulai turun. Kakek Rusdi menghela napas panjang untuk pertama kalinya sejak pagi. Namun di luar rumah, perubahan belum berhenti. Kabar tentang identitasnya menyebar cepat ke seluruh desa, bahkan hingga kota. Dan di rumah sakit, staf-staf lain mulai merasakan gelombang yang lebih besar sedang bergerak. Bukan hanya satu pegawai yang harus bertanggung jawab. Sistem yang membiarkan sikap seperti itu selama ini juga sedang dipertanyakan. Malam itu, desa kecil yang biasanya sunyi menjadi saksi bahwa seorang petani tua bukanlah sekadar petani. Dan kisahnya belum selesai. Keesokan paginya, udara desa terasa berbeda. Orang-orang masih membicarakan kejadian semalam. Nama kakek Rusdi disebut dengan nada hormat yang baru. Namun di dalam rumah kayu itu, kakek Rusdi tetap seperti biasa. Ia duduk di samping Sherly yang kini sudah bisa membuka mata lebih lama. Demamnya belum hilang sepenuhnya, tetapi panasnya mulai turun perlahan. Kakek... Sherly memanggil pelan. Kakek Rusdi segera mendekat. Iya, Nduk. Kenapa banyak orang datang tadi malam? Kakek Rusdi tersenyum tipis. Mereka hanya ingin memastikan kamu sehat. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tidak ingin cucunya terbebani oleh masa lalu yang berat. Sementara itu, di rumah sakit umum, suasana tidak lagi tenang. Direktur memanggil seluruh staf untuk rapat besar di aula.
Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Kejadian kemarin bukan hanya kesalahan satu orang, ujar direktur dengan suara tegas. Ini cermin budaya pelayanan kita. Beberapa staf menunduk. Ada yang tampak gelisah. Mulai hari ini, sistem pelayanan pasien akan diaudit ulang. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada penghinaan. Nama kakek Rusdi tidak disebut dengan keras, tetapi semua orang tahu siapa yang menjadi alasan perubahan mendadak ini. Di luar rumah sakit, media lokal mulai berdatangan. Video penghinaan itu sudah menyebar luas. Banyak warga memberikan komentar keras. Namun kakek Rusdi tidak muncul di hadapan kamera. Ia menolak diwawancarai. Ia memilih tetap di rumah, menunggu kesembuhan Sherly. Siang hari itu, seorang pejabat kembali datang membawa surat resmi. Ia menyerahkannya dengan 2 tangan. Kami ingin Bapak menjadi penasihat kehormatan untuk pembenahan pelayanan rumah sakit. Kakek Rusdi memandang surat itu lama. Ia tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada Sherly yang sedang duduk bersandar di dinding, meminum obat dengan pelan. Beberapa detik terasa panjang. Saya tidak ingin jabatan, katanya akhirnya. Saya hanya ingin mereka berubah karena sadar, bukan karena takut. Pejabat itu terdiam. Di luar rumah, angin sawah berhembus pelan. Desa yang biasanya sunyi kini, seperti menyimpan cerita besar di balik dinding kayu tua itu. Perubahan sudah dimulai, namun belum semua orang siap menerimanya. Dan di dalam hati kakek Rusdi, ada satu langkah lagi yang harus ia pastikan sebelum semuanya benar-benar selesai. Sore itu, langit desa mulai memerah. Angin berembus pelan melewati sawah yang menguning. Di dalam rumah kayu, suasana jauh lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Sherly sudah bisa duduk sendiri. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya mulai kembali hidup. Kakek Rusdi sedang menumbuk ramuan daun di dapur kecil ketika terdengar suara kendaraan berhenti lagi di depan rumah. Bukan mobil pejabat. Kali ini hanya sebuah sepeda motor. Beberapa tetangga yang masih penasaran kembali mendekat. Seorang wanita turun dari motor itu dengan langkah ragu. Ia mengenakan pakaian biasa, bukan seragam. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Itu adalah pegawai rumah sakit yang kemarin berteriak. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, seolah kehilangan keberanian untuk mengetuk. Akhirnya, tangannya terangkat. Tok, tok, tok. Kakek Rusdi membuka pintu perlahan. Wanita itu langsung menunduk dalam. Saya datang untuk meminta maaf. Suaranya gemetar. Tetangga yang berdiri tak jauh dari situ saling pandang. Mereka tidak menyangka wanita itu akan datang sendiri. Kakek Rusdi tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah wanita itu dengan tenang. Saya kehilangan pekerjaan saya, lanjut wanita itu pelan. Saya sadar saya salah. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak pernah tahu siapa Bapak sebenarnya. Kalimat itu terucap dengan rasa bersalah yang dalam. Namun wajah kakek Rusdi tidak berubah. Kalau saya bukan siapa-siapa, apakah itu membuat perlakuan kemarin benar? Suaranya tetap pelan. Wanita itu terdiam, tidak mampu menjawab. Sherly yang mendengar suara dari dalam rumah memanggil pelan. Kakek. Kakek Rusdi menoleh sebentar, memastikan cucunya baik-baik saja. Wanita itu mengangkat kepala perlahan. Saya dibesarkan dalam tekanan target kerja. Kami selalu diminta cepat, efisien, tidak membuat antrian panjang. Tapi itu bukan alasan untuk menghina. Air matanya jatuh. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari bentakan kemarin. Kakek Rusdi akhirnya berbicara. Kesalahan yang paling besar bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan hati nurani. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa tetangga mulai merasa iba. Namun kakek Rusdi tidak mengusirnya. Ia juga tidak memaafkan dengan mudah. Kamu datang ke sini bukan karena saya mantan pejabat. Lanjutnya pelan. Tapi karena kamu sadar telah melukai orang kecil. Wanita itu mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Sore itu,
Desa kecil menjadi saksi sebuah permintaan maaf yang terlambat. Namun perubahan sejati belum selesai. Dan keputusan kakek Rusdi terhadap wanita itu akan menentukan arah cerita berikutnya. Angin sore berembus pelan di halaman rumah kayu itu. Tetangga yang tadi berkerumun mulai menjaga jarak, namun tetap mengamati dari jauh. Mereka tahu, percakapan di depan pintu itu bukan percakapan biasa. Wanita pegawai rumah sakit itu masih berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak lagi terlihat sombong seperti pagi kemarin. Kakek Rusdi menatapnya cukup lama. "Masuklah," ucapnya pelan. Wanita itu terkejut. Ia tidak menyangka akan dipersilakan masuk. Ia melangkah hati-hati melewati ambang pintu kayu. Rumah sederhana itu sunyi. Hanya suara napas Shirley yang terdengar pelan dari dalam kamar. Wanita itu melihat kondisi rumah tersebut. Lantai semen kasar, dinding kayu yang mulai retak. Tidak ada kemewahan sedikit pun. Wajahnya makin tertunduk. Shirley yang duduk bersandar di dinding memandang wanita itu dengan mata polos. Ia belum tahu apa yang terjadi kemarin secara penuh. "Kek, itu yang marah kemarin ya?" Suara Shirley lemah namun jelas. Wanita itu menahan napas. Kakek Rusdi duduk di kursi kayu. Ia tidak menunjukkan amarah, tetapi juga tidak memberi kemudahan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan kemarin?" Suaranya tenang. Wanita itu menggeleng pelan. "Bukan teriakanmu, bukan penghinaanmu, tapi ketika tidak ada satupun yang menghentikanmu." Ruangan terasa semakin hening. Wanita itu mengangkat wajahnya. Air matanya kembali jatuh. "Saya terbiasa melihat pasien seperti angka. Target. Antrian. Saya lupa mereka manusia." Kakek Rusdi menghela napas panjang. Rumah sakit adalah tempat harapan terakhir orang kecil. Kalau di sana mereka dihina, lalu kemana lagi mereka pergi? Kalimat itu terasa berat. Wanita itu terisak. "Saya siap menerima konsekuensi apapun." Beberapa detik terasa panjang. Kakek Rusdi menatap Shirley, lalu kembali ke wanita itu. Pekerjaan bisa dicari lagi, tapi hati nurani yang rusak sulit diperbaiki. Wanita itu mengangguk. "Jika kamu benar-benar ingin berubah, datanglah besok ke rumah sakit sebagai relawan. Bantu pasien tidak mampu, tanpa gaji, tanpa jabatan." Wanita itu terdiam. Tawaran itu tidak mudah. Ia kehilangan pekerjaan tetapnya. Kini diminta bekerja tanpa bayaran. Namun setelah beberapa detik, ia mengangguk mantap. "Saya akan lakukan." Kakek Rusdi tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil. Perubahan tidak dimulai dari surat pemecatan, tapi dari kesadaran. Di luar, matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Di dalam rumah kayu sederhana itu, bukan hanya Shirley yang sedang berjuang sembuh. Ada hati yang sedang belajar menjadi manusia kembali. Dan perubahan yang lebih besar sedang menunggu untuk diwujudkan. Pagi berikutnya, suasana rumah sakit umum terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa santai di meja pendaftaran. Semua staf berdiri lebih tegak. Wajah-wajah terlihat lebih berhati-hati. Spanduk kecil dipasang di dekat pintu masuk. Pelayanan untuk semua tanpa memandang status. Di sudut ruang tunggu, wanita yang kemarin dipecat itu datang mengenakan pakaian sederhana. Tanpa seragam, tanpa tanda nama. Beberapa mantan rekan kerjanya memandang dengan canggung. Ia tidak membalas tatapan itu. Ia langsung menuju bagian pendaftaran pasien tidak mampu. Ia membantu seorang ibu tua mengisi formulir. Tangannya gemetar, tetapi kali ini bukan karena marah. Ia tersenyum kecil kepada setiap pasien yang datang. Tidak semua orang langsung percaya perubahan itu. Beberapa pasien masih memandangnya dengan ragu, namun ia tidak berhenti. Sementara itu, di rumah kayu kakek Rusdi, Shirley sudah bisa berjalan pelan di dalam rumah. Demamnya turun banyak. Wajahnya mulai kembali cerah. "Kakek, aku sudah tidak pusing lagi." Suaranya pelan, tetapi penuh semangat. Kakek Rusdi tersenyum tipis. Ia menyiapkan sarapan sederhana di dapur kecil. Di luar rumah, beberapa warga datang membawa buah dan makanan. Mereka kini memandang kakek Rusdi dengan rasa hormat yang berbeda.
Namun kakek Rusdi tetap seperti biasa. Ia masih menyapu halaman sendiri. Masih berjalan ke sawah memeriksa tanaman padinya. Ia tidak ingin hidupnya berubah karena penghormatan mendadak. Siang itu, direktur rumah sakit kembali datang. Kali ini tanpa rombongan besar. Ia berdiri di depan rumah kayu dengan sikap lebih rendah hati. Pak Rusdi, perubahan sudah mulai berjalan. Sistem pengaduan pasien diperbaiki. Pelatihan empati diwajibkan. Kakek Rusdi mengangguk pelan. Pastikan bukan hanya karena nama saya. Direktur itu terdiam. Kami akan awasi sendiri. Di dalam rumah, Shirley tertawa kecil mendengar suara ayam di halaman. Suara itu menjadi tanda bahwa badai yang kemarin hampir menenggelamkan mereka, kini mulai reda. Namun perubahan besar jarang berhenti di satu titik. Masih ada satu langkah terakhir yang harus terjadi agar semua ini benar-benar memiliki makna. Dan langkah itu akan datang lebih cepat dari yang diduga siapapun. 2 hari setelah kejadian itu, kakek Rusdi kembali berjalan menuju rumah sakit umum. Kali ini bukan karena Shirley sakit. Shirley sudah bisa bermain di halaman rumah. Tawanya kembali terdengar di antara angin sawah. Namun langkah kakek Rusdi pagi itu tetap tenang. Seperti hari pertama ia datang. Ia mengenakan pakaian yang sama. Kaos lusuh. Celana tua. Sandal jepit tipis. Tidak ada rombongan pejabat yang mendampingi. Beberapa staf rumah sakit yang melihatnya langsung berdiri lebih tegak. Ada yang menunduk hormat. Ia tidak langsung menuju ruang direktur. Ia duduk di kursi ruang tunggu, tempat ia pernah berdiri dihina. Ia memerhatikan. Seorang ibu dengan pakaian sederhana datang membawa anaknya. Kali ini, petugas pendaftaran berdiri dan membantu dengan sabar. Seorang bapak tua yang kebingungan diarahkan dengan sopan. Di sudut ruangan, wanita yang dulu berteriak itu sedang membantu seorang nenek mengisi formulir. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tulus. Kakek Rusdi mengamati semua itu tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, direktur datang tergesa. Pak Rusdi, silakan ke ruang saya. Kakek Rusdi menggeleng pelan. Saya ingin duduk di sini saja. Direktur pun duduk di sampingnya. Perubahan ini harus bertahan, bukan hanya sementara. Direktur mengangguk. Kami sudah membentuk tim pengawasan independen. Kakek Rusdi menatap lantai keramik yang dulu terasa dingin dan asing. Pelayanan kesehatan bukan soal gedung besar atau alat mahal, tapi soal hati. Ruangan itu sunyi. Beberapa pasien mulai menyadari siapa yang duduk di kursi ruang tunggu itu. Bisik-bisik kecil terdengar, namun kakek Rusdi tetap tenang. Ia berdiri perlahan. Saya tidak akan datang lagi sebagai mantan pejabat. Jika suatu hari saya datang sebagai petani biasa, saya ingin diperlakukan sama. Direktur menunduk hormat. Hari itu bukan tentang pengakuan, bukan tentang jabatan lama. Hari itu adalah tentang memastikan bahwa perubahan benar-benar dimulai dari kesadaran. Dan ketika kakek Rusdi melangkah keluar dari rumah sakit, tidak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanya rasa hormat yang lahir dari pelajaran pahit. Namun kisah ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu momen terakhir yang akan menutup semua luka yang pernah tercipta. Langit sore itu mendung ketika kakek Rusdi tiba kembali di rumah kayunya. Awan gelap menggantung rendah di atas sawah, seolah ikut memikul beban hari-hari yang baru saja berlalu. Shirley berlari kecil menyambutnya di halaman. Kakek, lihat, aku sudah kuat. Ia tersenyum lebar meski langkahnya masih pelan. Kakek Rusdi tersenyum dan mengusap kepala cucunya. Pelan-pelan saja, Nduk. Tiba-tiba hujan turun deras. Butiran air membasahi tanah yang kering. Bau tanah basah menyeruak ke udara. Shirley tertawa kecil melihat hujan pertama setelah beberapa hari panas. Kakek Rusdi berdiri di teras, memandang langit yang kelabu. Hujan itu seperti membasuh sisa-sisa rasa perih yang sempat menggores hatinya. Beberapa tetangga melintas sambil melambai hormat. Kini tidak ada lagi bisik-bisik heran. Yang ada hanyalah rasa bangga memiliki tetangga seperti dirinya. Di kejauhan,
terdengar suara sepeda motor berhenti lagi di depan rumah. Wanita yang dulu menghina itu datang kembali. Kali ini bukan untuk meminta maaf. Ia membawa beberapa paket sembako kecil. "Saya ingin membantu warga yang sakit di desa ini," ucapnya pelan. "Saya sudah berbicara dengan pihak rumah sakit. Kami akan mengadakan pemeriksaan gratis setiap bulan." Kakek Rusdi menatapnya cukup lama. Hujan semakin deras, tetapi wanita itu tetap berdiri di halaman tanpa berteduh. "Lakukan bukan untuk saya," ucap kakek Rusdi akhirnya. "Lakukan karena itu memang seharusnya." Wanita itu mengangguk mantap. Shirley memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang telah berubah, tetapi ia merasakan suasana yang lebih hangat dari sebelumnya. Hujan sore itu tidak hanya membasahi tanah. Ia membersihkan sisa kesombongan, membasuh rasa malu, dan menumbuhkan benih kesadaran. Kakek Rusdi masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi kayu tua yang selalu menemaninya. Di meja kecil di sampingnya, kotak kayu berisi masa lalunya masih tersimpan rapi. Ia menatapnya sebentar, lalu menggesernya lebih dalam ke dalam lemari. Tidak semua hal perlu diingat setiap hari. Yang penting adalah apa yang dilakukan hari ini. Di luar, hujan perlahan mereda. Langit mulai terang kembali. Dan desa kecil itu yang pernah menjadi saksi penghinaan, kini menjadi saksi perubahan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di rumah sakit itu. Desa kembali pada ritmenya yang sederhana. Pagi dipenuhi suara ayam berkokok. Siang dihiasi angin sawah. Malam sunyi dengan lampu-lampu kecil di teras rumah warga. Shirley kini sudah kembali bersekolah. Tubuhnya sehat. Tawanya kembali lepas seperti dulu. Setiap kali ia berjalan melewati sawah bersama kakek Rusdi, beberapa warga menyapa dengan hormat. "Pagi, Pak Rusdi." "Sehat terus, Pak." Namun kakek Rusdi tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan pada langkahnya. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Ia masih mencangkul sawah sendiri. Masih membersihkan rumput liar. Masih menjemur padi dengan tangannya yang sudah penuh keriput. Suatu pagi, sebuah undangan resmi datang dari kantor kabupaten. Mereka ingin memberikan penghargaan atas kontribusinya dalam membenahi sistem pelayanan rumah sakit. Beberapa tetangga tampak bangga. "Ini kesempatan besar, Pak." Namun kakek Rusdi hanya membaca undangan itu dengan tenang. Ia melipatnya perlahan. "Saya tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan penghargaan." Tetangga itu terdiam. Beberapa hari kemudian, perwakilan dari kabupaten datang sendiri ke rumahnya. Mereka mencoba membujuk. Bapak adalah simbol perubahan. Kakek Rusdi tersenyum tipis. Perubahan tidak perlu simbol. Ia perlu dijaga. Kalimat itu membuat mereka tak bisa berkata banyak. Sementara itu, di rumah sakit, program pemeriksaan gratis mulai berjalan rutin. Pasien tidak mampu kini dilayani dengan lebih ramah. Sistem pengawasan internal diperketat. Wanita yang dulu menghina kini benar-benar bekerja sebagai relawan. Ia terlihat lebih pendiam, lebih sabar. Setiap kali membantu pasien lansia, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Perubahan itu tidak datang karena rasa takut pada jabatan lama kakek Rusdi. Ia datang karena rasa malu yang berubah menjadi kesadaran. Suatu sore, Shirley duduk di pangkuan kakeknya di depan rumah. "Kakek, kenapa banyak orang sekarang hormat sekali sama kakek?" Kakek Rusdi tersenyum kecil, karena mereka belajar sesuatu. Shirley memiringkan kepala. "Apa? Kebaikan tidak perlu dicari namanya. Ya cukup dilakukan." Angin sore menyapu rambut putihnya. Di wajah tua itu tidak ada ambisi, tidak ada keinginan dikenang. Ia hanya ingin satu hal. Tidak ada lagi orang kecil yang pulang dengan luka karena mencari pertolongan. Dan cerita itu hampir mencapai akhirnya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik hamparan sawah. Cahaya keemasan menyinari rumah kayu sederhana milik kakek Rusdi. Udara terasa segar. Burung-burung kecil beterbangan rendah di atas pematang. Shirley berdiri di halaman membawa tas sekolahnya. Wajahnya cerah. Tidak ada lagi demam. Tidak ada lagi tubuh lemah seperti beberapa minggu lalu. "Kakek, aku berangkat."
Suaranya ringan, penuh semangat. Kakek Rusdi berdiri di ambang pintu, memandang cucunya dengan mata yang lembut. Hati-hati di jalan, Nduk. Sherly berjalan menyusuri jalan tanah desa. Beberapa tetangga menyapanya dengan ramah. Kini tidak ada lagi bisik-bisik penuh iba. Yang ada hanya senyum. Kakek Rusdi melangkah menuju sawahnya seperti biasa. Tangannya menggenggam cangkul tua. Pakaiannya tetap sederhana. Topi caping bambu kembali melindungi wajahnya dari panas matahari. Tidak ada pengawalan, tidak ada pejabat, tidak ada kamera. Di kejauhan, mobil ambulans milik rumah sakit umum terlihat melintas pelan menuju desa sebelah untuk program pemeriksaan gratis. Di bagian samping mobil itu tertulis kalimat sederhana, pelayanan untuk semua. Kakek Rusdi memandangnya sekilas, lalu kembali menunduk ke tanah sawahnya. Ia tahu perubahan itu nyata. Bukan karena namanya disebut, bukan karena jabatan lamanya terungkap, tetapi karena orang-orang mulai memperlakukan sesama dengan lebih manusiawi. Di rumah sakit, sistem pelayanan baru terus berjalan. Pengawasan lebih ketat. Pelatihan empati menjadi kewajiban. Tidak ada lagi teriakan di ruang tunggu. Tidak ada lagi tatapan merendahkan bagi pakaian lusuh atau sandal jepit. Wanita yang dulu berteriak kini berdiri di meja pendaftaran relawan. Wajahnya lebih tenang. Setiap kali melihat pasien tua datang dengan pakaian sederhana, ia selalu berdiri lebih dulu dan berkata dengan lembut, "Silakan Bapak, mari saya bantu." Dan di sawah itu, kakek Rusdi berhenti sejenak. Ia menatap langit yang biru bersih. Ia tidak lagi memikirkan penghinaan itu. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya merasa satu hal. Harga diri yang sempat diinjak di ruang tunggu rumah sakit, kini telah kembali berdiri. Bukan karena balas dendam, bukan karena kekuasaan, tetapi karena keberanian untuk tetap tenang ketika dihina, dan keberanian untuk mengubah luka menjadi pelajaran. Angin pagi berembus pelan. Kakek Rusdi kembali mencangkul tanahnya. Dan desa kecil itu melanjutkan hidupnya, dengan satu perubahan yang akan dikenang lama di hati banyak orang.